Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada video kali ini nanti kita akan membahas mengenai kuis pengayaan materi besaran pokok dan besaran turunan yang pernah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Nah, karena nilai dari soal pengayaan kemarin masih belum maksimal, maka dari itu kita bahas terlebih dahulu ya, agar nantinya ketika ada kuis yang serupa nanti dapat mengerjakan dan dapat mendapat nilai yang terbaik. Ya, langsung saja kita membahas mengenai soal pengayaan materi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, soal pertama. Berdasarkan tabel di bawah ini yang merupakan besaran pokok, satuan SI dan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, jawabannya adalah nomor 3 dan 5. Kenapa? Nah, karena poin yang pertama, kecepatan itu bukan termasuk besaran pokok, namun termasuk ke besaran turunan. Poin yang kedua juga sama. Berat itu juga termasuk ke dalam besaran turunan, bukan termasuk besaran pokok. Nah, poin yang ketiga itu adalah massa. Massa itu termasuk ke dalam besaran pokok. Nah, dengan satuan standar internasional berupa kilogram dan alat ukur yang digunakan adalah neraca. Nah, nomor 4 sebenarnya waktu juga termasuk besaran pokok. Namun, satuan yang digunakan ini kurang tepat. Yang seharusnya adalah second menurut satuan standar internasional. Nah, alat ukurnya juga sudah tepat, yaitu menggunakan stopwatch. Nah, nomor 5, watt arus itu termasuk ke dalam besaran pokok dengan satuannya berupa ampere dan alat ukur yang digunakan adalah ampere meter. Jadi jawabannya adalah C atau poin 3 dan 5. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Alat di bawah ini yang digunakan untuk mengukur suhu adalah, nah mari kita lihat satu persatu gambar di bawah ini. Gambar A ini merupakan mistar atau penggaris. Jadi, mistar ini digunakan untuk mengukur panjang, bukan untuk mengukur suhu. Kemudian gambar B ini adalah voltmeter atau bisa disebut juga ampere meter atau multitester. Nah, ini adalah alat untuk mengukur watt arus. Sedangkan yang C ini adalah gambar neraca atau neraca analog yang biasanya digunakan untuk mengukur massa. Nah, yang D inilah yang disebut dengan termometer atau suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kemudian soal yang berikutnya, alat yang biasanya digunakan untuk mengukur diameter skrup adalah, nah, skrup itu mempunyai diameter yang cukup kecil dan harus menggunakan suatu alat ukur yang presisi untuk mengukurnya agar nanti pas ketika dipasang pada suatu alat. Nah, mistar. Nah, mistar itu sebenarnya juga alat ukur panjang, namun tidak memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga tidak digunakan. Nah, neraca analitis juga bukan termasuk alat untuk mengukur suatu panjang atau mengukur besaran panjang. Nah, kemudian ada termometer. Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, yang betul adalah yang D, yaitu jangka sorong. Nah, soal yang berikutnya. Ketelitian yang dimiliki jangka sorong adalah, nah, jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm. Oke, lanjut ya. Kemudian alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm adalah, nah, kuncinya adalah di angka 0,01 mm. Alat yang mampu untuk mengukur hingga ketelitian 0,01 mm itu adalah mikrometer. Jawabannya adalah D. Nah, kalau tadi mistar itu memiliki ketelitian mencapai 1 mm, kemudian jangka sorong itu hingga 0,1 mm, sedangkan rollmeter itu sama dengan mistar, memiliki ketelitian hingga 1 mm. Jadi yang betul adalah D. Soal berikutnya, alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah, nah, kuncinya adalah mengukur massa. Nah, jadi alat yang digunakan adalah, ya betul sekali, neraca. Nah, kalau jangka sorong untuk mengukur panjang, mikrometer juga mengukur panjang, sedangkan termometer untuk mengukur suhu. Nah,
Kemudian soal berikutnya, alat ukur waktu yang umum dipakai adalah, alat ukur waktu yang biasanya digunakan itu adalah, betul, jam dan stopwatch. Jam pasir, jam matahari, jam mainan juga dapat digunakan untuk mengukur waktu. Namun ini tidak umum digunakan. Nah, selanjutnya, alat mengukur waktu yang paling teliti adalah, kira-kira apa ya? Nah, jawabannya adalah jam atom cesium. Nah, kenapa jam atom cesium itu sangat teliti? Karena jam atom cesium itu dalam sepersekian detik itu sangat akurat sekali, berbeda dengan alat yang lainnya seperti jam tangan, jam dinding maupun stopwatch, di mana dalam sepersekian detik itu masih ada jeda. Ketika nanti terakumulasi dalam beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, nanti akan menyebabkan suatu ketidaktelitian dalam mengukur waktu. Jadi harus dikalibrasi ulang. Nah, kalibrasi ini harus menggunakan jam atom cesium sebagai standar pengukuran waktu. Nah, kemarin sudah dibahas. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini gampang sekali, yaitu termometer. Barometer itu untuk mengukur tekanan udara, sedangkan alkohol dan air raksa itu adalah cairannya yang untuk mengisi termometer. Oke, selanjutnya. Nah, alat di bawah ini dapat digunakan untuk mengukur besaran. Nah, kita sering melihat entah itu di televisi maupun kita sudah pernah menggunakannya secara langsung. Ini adalah alat yang dinamakan dengan termogan. Nah, termogan ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh menggunakan gelombang infrared, sehingga termometer ini tidak harus ditempelkan pada permukaan benda atau permukaan tubuh manusia, sehingga lebih nyaman digunakan dan lebih aman ketika digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien yang sedang menderita sakit. Nah, jadi alat ini atau termogan ini digunakan untuk mengukur besaran, ya betul sekali, suhu. Kemudian soal berikutnya, pengukuran volume suatu benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan, kuncinya adalah benda yang bentuknya tidak teratur. Nah, ini biasanya menggunakan alat ukur berupa gelas ukur. Nah, ketika nanti batunya dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air pengisinya nanti akan naik. Nah, kenaikan airnya itu nanti dapat digunakan sebagai pengukuran volume benda yang sedang diukur. Contohnya batu semisal, ataupun alat-alat yang tidak rata bentuknya. Oke, kemudian lanjut. Intensitas cahaya dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut, jawabannya adalah luxmeter. Nah, luxmeter ini dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya, entah cahaya matahari ataupun cahaya lampu di ruangan. Sedangkan termogan ini adalah alat untuk mengukur suhu, neraca ini untuk mengukur berat, voltmeter ini untuk mengukur tegangan listrik. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur jumlah zat dalam suatu larutan adalah, jawabannya adalah TDS meter atau Total Dissolved Solid Meter. Nah, alat ini dapat untuk mengukur suatu zat yang terlarut pada suatu cairan. Nah, contohnya kita mengukur kadar amonia pada suatu perairan, entah itu di sungai ataupun di danau, atau mengukur kadar nitrogen pada suatu perairan, itu menggunakan alat TDS meter. Sedangkan mistar, mikrometer, sekrup, dan meteran ini digunakan untuk mengukur panjang. Oke, lanjut ya. Berdasarkan hasil pengukuran dengan alat di bawah ini, diketahui benda yang diukur mempunyai panjang titik-titik. Nah, kita tahu ini adalah alat yang berupa penggaris atau mistar yang digunakan untuk mengukur suatu benda di bawahnya. Nah, mistar itu memiliki beberapa skala, yaitu skala sentimeter dan skala dengan satuan milimeter. Nah, dari angka 0 ke angka 1 itu menunjukkan skala dengan satuan sentimeter, sedangkan garis-garis kecil ini menunjukkan skala 1 mm. Nah, sehingga kita dapat menghitungnya
dari ujung sini kita patok di angka 2 hingga ujung sini itu berapa skalanya. Nah, kita dapat menghitung dari angka 2 ke angka 3 itu adalah 1 cm, angka 3 ke angka 4 itu juga 1 meter. Nah, dan ada kelebihan, ada kurang lebih 3 bar, 1, 2, 3. Sehingga panjang benda ini adalah 2 cm lebih 3 mm atau dapat diartikan 2,3 cm. Nah, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai yang terukur pada alat mikrometer tersebut adalah, nah, ini adalah alat yang dinamakan dengan mikrometer sekrup. Nah, kemarin kita sudah belajar mengukur suatu benda menggunakan mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki 2 skala. Yang pertama adalah skala nonius yang ditunjukkan oleh angka 0 hingga angka 5 ini, dan juga skala nonius yang ditunjukkan dengan angka 20, 25 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung suatu skala dari skala mikrometer? Nah, yang pertama kita harus melihat skala utamanya terlebih dahulu. Nah, setiap bar pada di sini pada skala utama itu menunjukkan nilai dengan satuan milimeter. Ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini adalah skala 5 dengan satuan milimeter. Berarti 5 milimeter. Nah, berhubung benda yang diukur itu melebihi dari batas angka 5, maka kita dapat menghitung semuanya. Jadi ada berapa bar hingga batas bar terakhir? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bar atau dapat dikatakan 6 mm. Nah, namun masih ada sisa di sini, sisa pengukuran ini dapat ditentukan menggunakan skala noniusnya. Nah, di mana skala nonius ini setiap barnya itu memiliki pengertian atau memiliki skala 0,0 sekian milimeter. Jadi setiap satu bar di sini akan menunjukkan 2 angka di belakang koma. Semisal kita menentukannya di mana bar pada di sini harus sejajar dengan bar pada skala utama yang ada di tengah ini, sehingga posisinya berada di sini. Jadi kita harus menghitung dari angka terdekat dengan bar tambahannya. Jadi di sini angka terdekat adalah 20, kita tambah dengan 3 bar seterusnya. Jadi ada 1, 2, 3, sehingga apabila dijumlah 20 ditambah 3 adalah 23. Sehingga penambahannya adalah 0,23. Sehingga skala utama ditambah dengan skala nonius adalah 6,23 mm. Oke, lanjut ya. Oke, sebuah benda yang tidak beraturan diukur dengan gelas ukur dan diketahui memiliki volume sebanyak titik-titik-titik. Nah, ini ada semisal suatu benda dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, gelas ukur awal memiliki batas cairan ketinggian 150 mm. Setelah dimasukkan suatu benda, ketinggian cairannya naik menjadi 200 mm. Nah, jadi berapa volume dari benda tersebut? Nah, tinggal dikurangi ya. 200 mm dikurangi volume awal pengukuran. 200 dikurangi 150 adalah 50 mm. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nah, ini juga terkait pengukuran juga, namun di sini menggunakan jangka sorong. Nah, hasil pengukuran dari jangka sorong berikut ini adalah titik-titik-titik. Nah, mari kita lihat. Jangka sorong juga memiliki 2 skala ya. Ada skala utama yang ditunjukkan dengan angka 4 cm, 5 cm dan seterusnya, dan juga angka nonius di bawahnya ada 0, 5 hingga 10. Nah, bagaimana cara kita menentukan hasil pengukurannya? Nah, awalnya kita membaca skala utamanya dulu. Nah, skala terdekat dengan skala pembatas nonius angka 0 ini yang harus kita baca. Berarti ada berapa bar? Nah, di sini 1, 2, 3. Nah, ada 3 bar sebelum mendekati angka
0 pada skala nonius. Nah, di sini batas awalnya ini adalah 4 cm. Nah, setiap penambahan bar ini nantinya akan ditambah dengan 0,1 cm. Jadi kita menambahkan 3 bar pada di sini. Jadi 4,3 cm. Nah, kemudian masih ada sisa. Ada sisa pengukuran di sini. Nah, bagaimana kita menghitung sisanya? Menghitung sisanya adalah kita menghitung skala noniusnya. Nah, kita harus mencari mana bar atau mana skala yang sejajar dengan skala utama. Nah, kalau di sini adalah tepat berada pada bar ke skala nomor 5. Nah, di sini ya, berarti kita menghitung skala noniusnya dari angka 0 hingga ke ala 5. Nah, ini ada 5 bar. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tadi ada 4,3 ditambah dengan 0,05. Jadi jawabannya adalah 4,35. Nah, jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal konversi satuan. Nah, 15 kg itu setara dengan titik-titik gram. Nah, kita tahu sendiri bahwa satuan kilogram itu berada 3 tingkat di atas gram. Jadi, ketika kilogram menuju ke gram itu akan turun sebanyak 3 tingkat. Nah, sehingga akan dikali 10 sebanyak 3 kali. Sehingga 15 kg itu setara dengan 15.000 gram. Jawabannya adalah B. Nah, kemudian hasil pengukuran waktu dengan alat stopwatch di berikut ini diperoleh hasil. Nah, ini adalah alat stopwatch. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai 2 skala pada stopwatch. Ada skala menit yang ditunjukkan dengan lingkaran kecil ini beserta angka-angkanya dari 3, 6, 9 dan seterusnya. Dan juga ada skala detik yang ditunjukkan dengan angka 5, 10, 15 dan seterusnya. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa jarum pada skala menit ini menunjukkan angka 18. Jadi terhitung 18 menit. Nah, kemudian ada tambahannya berupa skala detik. Nah, skala detik itu berada pada angka 20 lebih 2 bar atau 22 detik. Sehingga waktu ini menunjukkan angka 18 menit 22 detik. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal yang terakhir. Suatu benda P ditimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar berikut. Dari hasil penimbangan tersebut, besar massa benda P adalah. Nah, benda P ternyata ketika ditimbang menggunakan bandul dengan berbagai massa yang berbeda. Nah, ini ternyata seimbang. Jadi, benda P ini setara dengan massa dari bandul yang digunakan. Nah, di sini kita perlu mengkonversi terlebih dahulu mengenai satuan-satuan yang digunakan dalam bandul ini, karena yang diperlukan adalah jawaban dengan satuan gram. Jadi 0,5 kg ini harus kita konversi menjadi satuan gram, dan juga 1 kg ini juga dikonversi menjadi satuan gram. Nah, 0,5 kg ini setara dengan 500 gram. Kenapa? Karena dari kilo ke gram itu turun 3 tingkat, sehingga akan dikali dengan 1000. Nah, kemudian 1 kg ini setara dengan 1000 gram atau turun 3 tingkat ke gram, sehingga dikali dengan 1000. Nah, 1000 ditambah 500 itu 1500, kemudian ditambah 50, 1550 gram. Jawabannya adalah B. Nah, tinggal kita submit. Nah, demikian pembahasan mengenai soal pengayaan dari materi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, seharusnya nanti anak-anak ketika menemukan soal yang sama dapat mengerjakan dengan baik ya, karena sudah tahu semua. Nah, untuk saat ini nanti silahkan dibuka mengenai kuis remedialnya mengenai soal yang sama. Nanti coba dikerjakan ulang dan semoga mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sekian dari Pak Rifki.
kita cukupkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.